Muslimah Beauty, Muslimah punya cerita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcastnya Muslimah Beauty. Kali ini kita kedatangan tamu lagi nih, Gin. Ada siapa sih, Gin, tamu kita di hari ini? malam hari ini? Ini nanti tayangnya malam. Nanti kita edit langitnya jadi malam. Ini jadi senja-senja gitu ya. Boleh kenalin dirinya dulu dong, Kak. Siapa sih namanya? Asik. Siapa tuh? Jadi malu. Halo. Nah, di sini kita ada kedatangan tamu, ya kan? Dia Muslimah Beauty Squad 2019. Namanya adalah Nama aku Shergi Renaulita Dongoran. Oke. Nah, di sini Sergi kali ini kita mau ngebahas apa nih bareng Sergi? Bentar. Instagramnya apa, Kak? Oh iya. Biar di follow gitu ya. Iya. Aduh, kesel. Oh iya, kalau yang mau follow bisa di @shergyrd. Oke. ntar Ya di- pokoknya nanti dicantumin lah di Iya, bawah lah ya, ada ada di ribet bawah emang Di sini. description box ya. Iya, nanti di sini juga ada kemiwiu gitu. Oke. Bahas apa? Nah, di podcast kali ini bersama Sergi kita akan membahas tentang ini agak sensitif. Sensitif nggak sih dibilangnya? Apa gimana? Sensitif untuk orang yang ngerasain Oke. mungkin. Jadi kita akan membahas tentang kekerasan dalam pacaran. Oh. Bisa nggak sih digugat secara hukum kalau kekerasan dalam pacaran itu? Kok jadi hukum? Kenapa? Tiba-tiba bahas hukum. Ada apa sih, Wow. Kak? Ini berat nggak sih ceritanya, temanya? Iya, berat banget. Aku nggak ngerti. Seberat beban hidup kamu kah? Iya. Ngomong-ngomong kenapa kita bahas hukum hari ini, karena Kak Shergi ini sarjana hukum. Alhamdulillah. Jadi mungkin informasi yang diberikan sama Kak Shergi insya Allah kredibel dan Informatif ya. Iya, Jadi benar. buat teman-teman kalau misalkan sedang mengalami kekerasan dalam pacaran ya, baik verbal atau maupun non verbal gitu kan, kita kasih kita kasih tahu nih informasinya itu bisa nggak sih digugat secara hukum, karena yang kita tahu kan cuman kekerasan dalam rumah tangga kan, KDRT itu baru bisa digugat secara hukum. Nah, kalau misalnya masih pacaran bisa atau enggak kita tanya sama ahlinya gitu kan. Nah, oke, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya. Aduh, deg-degan. Kayak main kuis. Nah, Sergi, ini kan kalau misalnya kita ngomongin kekerasan dalam pacaran, nggak sedikit orang yang mengalami itu. Banyak banget di Indonesia tuh pasangan yang ya gitulah, maksudnya masih pacaran tapi dia tuh udah bertindak kasar baik secara perilaku maupun kata-kata Iya, gitu betul. kan. Nah, menurut pandangan Sergi nih, yang lulusan sarjana hukum gitu kan, bisa nggak sih seseorang yang melakukan tindak kekerasan dalam pacaran, hubungan pacaran gitu digugat secara hukum, Ser? Kalau menurut pribadi aku sendiri itu bisa, Kak. Sebenarnya. Bisa. Iya. Alasannya? Karena kalau misalnya pakai logika ya, kalau orang yang ngerasa dianiaya, itu pasti bisa buat dilaporin ke polisi buat di jalur hukum. Nah, itu tuh berupa penganiayaan gitu. Oke. Itu baru bisa digugat. Nah, penganiayaannya itu tuh ada dua versi. Penganiayaan berat sama ringan. Nah, kalau berat itu dia ada di kayak di pasal 351 KUHP gitu kan. 351 KUHP penganiayaan berat. Ya. Oke. Lebih bahasa ringannya gitu, penganiayaan berat. Nah, itu tuh kalau misalnya kayak ada luka-luka berat gitu loh, kayak lebam-lebam, pokoknya yang berat banget lah, luka-luka berat. Kayak penganiayaannya udah berat banget. Nah, itu tuh bisa di penjara gitu. Oke. Bisa di penjara kayak paling lama tuh 5 tahun. Nah, kalau misalnya dia sampai korbannya meninggal, itu bisa sampai 7 tahun. Oh. Nah, kalau misalnya yang ringan, itu tuh kayak misalnya cuman ditempelin gitu, mungkin kayak tampar gitu. Tapi dia masih bisa melakukan kegiatannya dia sehari-hari. Nah, itu ya nggak seberat hukumannya kayak yang penganiayaan berat. Nah, itu beda pasal lagi. Oh gitu. Kalau tahu
gimana hakim atau jaksanya bisa tahu Kak kalau itu apa Penganiayaan berat atau yang ringan. penganiayaan berat atau ringan? Nanti itu tuh kayak ada melakukan visum RT Pertum. Jadi nanti dia tuh kayak ke ini loh, di kedokteran gitu loh, minta surat. Nah, nanti itu dari suratnya itu atas permintaan dari penyidik. Jadi kayak minta dari penyidiknya dulu, nanti baru ke forensik gitu loh, ilmu kedokteran forensik. Jadi harus ada hasil visumnya lah ya. Ini termasuk penganiayaan berat atau ringan. Nanti jaksanya menentukan ini termasuk dalam penganiayaan apa gitu. Iya, lebih ke ini sih, delik aduan bahasanya. Harus ada aduan dari kitanya sendiri yang merasakan. Oke. Baru bisa diproses. Nah, bentuk kekerasannya seperti apa aja yang bisa digugat secara hukum, Sar? Kayak lebih ke penganiayaan aja sih Kak, kayak dipukul gitu kan. Dipukul-pukul kayak pakai alat kayak terus atau ditempeleng kayak ditampar gitu, tunjuk-tunjuk gitu. Kalau untuk komunikasi verbalnya, komunikasi verbal Kekerasan bentuk kekerasan verbal gitu kayak ngomong kasar gitu bisa digugat nggak? Kalau misalnya dia udah nikah mungkin bisa ya Kak, karena dia kan psikis ya. Nah itu juga udah ada di undang-undangnya tersendiri gitu loh. Kayak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga. Oh iya KDRT. Iya KDRT ya kan. Nah itu baru bisa digugat gitu. Karena dia tuh kayak apa sih, ngerasa dirinya itu ketakutan, terus hilang percaya diri dan sebagainya. Kalau di kekerasan rumah tangga itu baru bisa digugat. Tapi kalau pacaran karena mungkin nggak terlalu ngaruh banget kali ya, lebih ke mental, psikis, itu ada lagi ke perdata jatuhnya, PMH, perbuatan melawan hukum. Tapi dia juga ada unsur-unsurnya juga. Oh gitu, agak panjang ya. bisa dilaporin tapi beda case-nya gitu ya. Iya, harus ada kerugiannya juga. Nanti bisa diaduin juga kayak imaterial gitu-gitu. Harus ada kerugian. Agak berat emang sebenarnya. Harus ada kerugian kayak, ya maksudnya dia mengalami kecemasan, kekhawatiran, atau dia mengalami mental health gitu ya, baru bisa digugat ya. Kita harus ini nih, Apa? datangin narasumber kita yang kemarin sangat nyambung Oh ya iya. topiknya. bener yang ngomongin soal mental health. Tapi kamu punya pengalaman gak gitu soal mungkin kamu sendiri punya pengalaman pacaran mengalami kekerasan? Kalau aku sih alhamdulillah nggak pernah, malah aku yang kekerasan ke orangnya. Bercanda ya, maksudnya kadang ngatain gitu, verbal aja. Lebih ke psikis Iya. gitu. Nanti bilang ih baper deh gitu. Iya, kalau beberapa temen aku ada juga yang ngalamin kekerasan dalam pacaran nih Kak. Jadi dia dipukul sama pacarnya, dihina, kayak gitu sampai dia merasa anxiety gitu, sampai nggak nyaman, ketakutan. Pernah juga pacarnya ini tiba-tiba ada di dalam rumahnya dia, tapi rumahnya dikunci gitu. Serem. Gitu. Kok kayak psikopat gitu. Iya, jadi menurut kakak kalau kayak gitu bisa dilaporin nggak sih Kak? Kayak tiba-tiba dia masuk ke kamar gitu nggak sih? Iya Kak, main tangan. Bisa sih sebenarnya kalau misalnya tadi kayak ada lebam-lebam, terus dia ngerasa apa ya, dia sendiri gitu loh Kak yang ngaduin ke polisinya gitu. Kalau misalnya kayaknya ini udah nggak aman deh, dia harus berani speak up juga. Percuma sih kita kayak ngasih saran ke mereka kalau misalnya mereka sendiri tuh nggak berani speak up gitu, nggak berani ngaduin dia sendiri gitu loh. Jadi untuk Berarti teman kamu ada lebam-lebamnya nggak? kayaknya nggak terlalu keras Kak. Mungkin bisa penganiayaan ringan kali ya. Penganiayaan ringan tapi membekas dalam hati mungkin. Aku juga pernah tuh mengalami kekerasan dalam Apa? hubungan. Diputusin. Tapi aku kekerasan verbal sih. Dikatain. Juga. Semua nama-nama hewan. Jadi semua nama-nama hewan yang ada di kebun binatang disebutin. Wow, itu Tapi untungnya dia nggak main tangan sih. Waktu pas sama aku dia tobat main tangan. Jadi kalau tapi sama mantan pacarnya yang sebelum aku dia main tangan. Ih serem banget. kalau Kak Syargi sendiri pernah nggak sih Aku sih ketemu alhamdulillah kasus yang kayak gini? lebih ke temen, paling kayak dia kadang ada ya juga yang kayak
cubit doang gitu, itu kan biasa aja gitu. Tapi kadang kalau misalnya dia lagi kasar ya nggak sampai main tangan yang ngemukul doang gitu loh. Tapi ada juga yang kalau teman online aku gitu, dia ada Kak, jadi lebih ke tadi verbal gitu loh. Yang banting-banting makanan lah, tapi nggak main tangan. Jadi dia ngerasa cuman ke mentalnya doang, jadi ngerusak mentalnya dia juga. Ngerusak dua mental orang ya. Dia marah-marah, orang yang dimarahin juga takut. Jadi harus sadar sih dari kitanya mau ngelanjutin hubungan ini atau enggak. Waktu Kak Rere sama mantan itu kakak yang mutusin berarti? Iya. Terus gimana cara dia ngelepasin kakak? Oh dari kakak yang diinterogasi. Cara dia ngelepasin aku, ya diikhlasin aja kali sama dia. Dia juga nggak marah-marah ke kakak pas diputusin berarti? Enggak sih, jadi dia waktu pas awalnya emang dia nggak mau, selalu ada penolakan. Terus aku bilang, aku nggak bisa selalu digituin terus ya, kalau lu mau ngata-ngatain orang, lu katain diri lo sendiri aja, aku bilang gitu kan. Orang tua gue aja nggak pernah ngasarin gue kayak gitu, tapi lo bukan siapa-siapa gue, ibaratnya lo bukan siapa-siapa gue, lo nggak pernah ngasih duit gue, lo nggak pernah ngelahirin gue, lo nggak pernah ngebesarin gue, ngedidik gue, terus tiba-tiba lo kayak gitu, itu menurut aku ya udahlah, itu udah hubungan yang toksik banget gitu kan. Akhirnya ya udah aku milih untuk aku langsung nggak, udah kita putus aja gitu demi kadang suka ada ancaman gitu sih kayak lu kalau misalnya mutusin gue gini-gini gitu. Alhamdulillah dia enggak sih, sadar diri berarti masih dia batas aman. masih yang normal aja. Alhamdulillah. Karena kalau misalnya udah kayak gitu takut juga gitu. Iya sih bener. Sering banget tuh. Terus tadi kita udah bahas apa aja sih bentuk kekerasan dalam pacaran. Terus gimana sih Kak cara gugat seseorang yang ngelakuin kekerasan dalam pacaran? Kalau itu berarti tadi sih kayak ngelaporin. Terus abis itu pakai yang apa sih namanya? Ada buktinya juga loh Kak, yang dia harus visum IT, harus visum IT repertum kalau nggak salah namanya tuh yang di forensik itu. Terus sama ngasih bukti-bukti aja sih sebenarnya, lebih ke bukti, minimal 2 alat bukti gitu. Apa gitu? Maksudnya kayak berupa rekaman atau video? Iya bisa video, bisa 2 saksi mata gitu, temennya sendiri yang ngelihat dia lagi disiksa gitu mungkin. Atau ada videonya kan lebih akurat juga kan. Kalau chat gitu Kak? Kamu pernah ngeliat kamu disiksa? Enggak pernah. Alhamdulillah. Kalau enggak mah aduh takut. Ini juga kakaknya disiksa lagi. Oh jangan. Kak, kalau bukti misalkan kekerasan verbal tadi, bukti misalnya kita ngelaporin ke polisi dan buktinya itu berupa chat ancaman gitu. Chat ancaman itu bisa juga ya berarti ya? Kalau chat itu masih agak rancu gitu sih, bisa dikatakan sebagai alat bukti. Masih kayak kekuatannya tuh belum cukup banget istilahnya kalau chat. Karena kan kalau chat kadang masih suka bisa direkayasa ya. Iya. Namanya diganti lah, apalah gitu. Iya benar. Kalau rekaman berarti itu sebagai dokumen pendukung aja bener ya. Kalau rekaman. Tapi kalau video sama saksi mata itu udah bukti valid gitu ya. Iya, kalau saksi mata kan udah pasti kayak gue ada di TKP nih, gue udah tahu gitu. Kalau enggak langsung OTT aja. Apa ya singkatnya? Operasi tangkap tangan. Itu operasi tangkap tangan. Jadi langsung datengin sekalian. Ntar aku kalau ada kayak gitu aku by email aja deh. Kok by email? Lebih formal. Assalamualaikum, saya Gina dari ini. Melamar pekerjaan. Tapi ada nggak sih tips mencegah atau mengatasi gimana ya? Tips mencegah atau mengatasi kekerasan itu sendiri gitu? Menurut Shergi dari pandangan hukum. Tips biar enggak ya? Kalau pandangan hukum gimana ya? Jadi kalau misalnya dari diri sendiri kayak mungkin dia belum bisa mengenal pacarnya dia tuh kayak gimana. Tapi kadang ada orang kan yang kayak awal tuh baik banget, manis banget, belakang-belakang baru ketahuan tuh sifatnya kayak gimana. Mungkin lebih mempelajari aja sih. Ini kalau misalnya udah mengarah ke kekerasan kayaknya
gue harus jaga jarak gitu deh, jangan terlalu cinta juga. Soalnya kalau terlalu cinta kan pasti kayak nggak apa-apa, dia masih bisa berubah kok, nggak apa-apa. Masih kayak selalu maafin orang itu gitu loh secara logika kan. Tapi kan kayak kalau misalnya dia tahu nih, kayak gue udah tahu nih batasannya, kayak wah kayaknya dia nih udah mulai ngarah kekerasan nih, wah gue harus jaga jarak. Udahlah, daripada nanti makin nikah kan apalagi lebih bahaya ya. Kalau pacaran aja udah berani main tangan, bener. apalagi nikah main pisau kali. Astaga, jangan dong. Makanya kan serem juga. Kira kayak ya itu aja sih, lebih dengar ke temen kayaknya. Tapi kalau misalkan nih kekerasan dalam pacaran, misalnya sekali dipukul, 2 kali dipukul, sampai berapa kali pukulan sih kita bisa ngegugat? Apa dalam sekali dipukul sama pacar kita udah bisa langsung ngegugat secara hukum? Misalnya sekali pun harusnya udah kali ya Kak, secara logika, kayak apalagi udah parah ya. Kalau udah parah bisa lah langsung diaduin gitu kan, kayak Pak saya ngerasa terancam gitu kan, saya juga udah ada buktinya ini, diginiin, disiksa. Kalau dari visum saya nggak tahu, kalau mungkin kalau visum itu kan udah kelihatan kali ya. Kalau visum ini itu luka ditabrak apa mungkin kalau gitu ya kalau visum. Jadi kan nanti kalau di visum dia udah ketahuan nih, oh ini beneran nih ditonjok gitu kan, barulah itu bisa diproses. Disusut ya. Gitu. Oke. Berarti buat teman-teman mungkin kalau misalnya memang sudah mengalami kekerasan dalam hubungan gitu, pacaran gitu kan, bisa langsung aja digugat kali kalau misalnya memang sudah kuat buktinya gitu. Jadi kalau misalkan memang, atau mungkin kamu bisa melakukan jebakan Batman. Jadi kalau misalnya memang kamu punya pacar, terus pacar kamu termasuk orang yang itu suka melakukan tindakan kekerasan, kamu bisa tuh majang video di mana aja. Jadi bukan ya. Jadi pas kalian tiba-tiba dipukul udah ada videonya, udah masuk CCTV itu nih gitu. Tapi CCTV-nya jangan yang kelihatan, nanti percuma dimatiin sama dia. Iya, harus dicari di tempat yang baik dan benar, yang aman, yang ketutupan rapat tapi bisa tetap kelihatan. Betul. Gitu. Intinya harus berani speak up aja sih Kak. Kalau misalnya dianya diem juga, temennya doang yang gerem ya nggak bisa apa-apa. Nggak ada pihaknya yang rasa dirugiin ya mau ngapain si polisinya itu gitu. Benar. Harus memberanikan diri untuk ngelaporin walaupun itu pacar sekalipun. Benar. Tenang aja. Perempuan, laki-laki di dunia ini banyak sekali. Apalagi kalau kamu cantik dan ganteng, ya kan? Pasti banyak yang mau, pasti cepet laku. Iya. Tapi nggak ngejamin juga. Kayak curhatan dari dalam pribadi gitu. Ayo, Gina mau ngomong apa? Tadi mau ngomong. Udah tadi kayaknya. Udah. Tapi Sergi mungkin bisa ngasih pesan kali ya Kak, teman-teman yang mungkin mengalami tindakan kekerasan dalam pacaran. Apa sih pesan untuk Sergi buat mereka? Pesan dari Sergi. Pesan dari Sergi. Iya, kalau pesan dari aku sendiri kayak yang tadi, udahlah kayak kakak tadi bilang, laki tuh banyak gitu loh, jangan terlalu bego banget gitu. Walaupun emang kalau cewek tuh kalau udah cinta ya kadang begonya keterlaluan gitu kan. Jadi ya udahlah, move on aja gitu, kayak nggak ada yang lain gitu kan. Terus sama apa ya, kalau kayak gitu kan udah toxic banget menurut aku ya. Dari batinnya juga kesiksa, mentalnya juga sakit, pikirannya juga nggak bener. Jadi kayak ya udahlah ditinggalin apa juga. Bahkan maksudnya kayak kita aja sendiri tuh udah bahagia gitu kadang kan. Kalau berdua ya harusnya lebih bahagia lagi, ngapain? Quotes nih. Sendiri aja bisa bahagia, apalagi berdua. Kalau katanya Iqbal siapa nih? Iqbal Cowboy Junior. Iya, dia katanya tuh bilang kalau nggak salah tuh pacaran itu buat bahagia. Kalau misalnya udah ngerasa sedih, ngapain lagi pacaran? Mending sendiri. Pacaran bikin sedih aja, udah putusin aja. Iya. Apalagi kalau main kekerasan, aduh, udah deh buang-buang jauh ke laut deh. Jangan takut kalau nggak laku, udah gitu aja. Benar. Skincare banyak, yuk kita pakai skincare yuk, biar mempercantik kulit. Sekarang udah banyak, nggak usah pakai skincare, pakai aplikasi juga bisa. Pakai filter. Iya betul. Aduh,
Iya. Mantap banget sih ya penjelasan dari Kak Shergi dan bener. apa ya? Mungkin ini ibaratnya gini ya. Buat teman-teman muslimah sendiri mungkin ini masalahnya sepele, kekerasan dalam pacaran apa sih gitu kan, ya udah masih pacaran, kekerasan main tangan ya udahlah sebodo amat gitu kan, orang masih pacaran. Kadang malah disalahin yang pacaran, salah sendiri lu pacaran sama dia. Bener banget. Tapi buat teman-teman, kalau misalkan kalian sudah merasa kayak terintimidasi, sudah merasa benar-benar dirugikan, baiknya kalian menggugat aja gitu. Toh ternyata bisa, walaupun sebenarnya kalau dalam hukum masalah penganiayaan, kekerasan dalam pacaran ini termasuk general gitu ya, nggak cuman dalam pacaran doang sebenarnya. Kalau misalkan di bawah ranah hukum. Penganiayaan kan bisa luas ya, nggak harus pacaran. Penganiayaan temen juga bisa. Oh iya benar, masih PDKT jangan-jangan. Udah dianiaya. Masih PDKT udah dianiaya. Udah cinta banget padahal udah pacaran dianiaya juga udah cinta. Gimana nggak dianiaya ya kan, makin cinta pasti. Benar. Jadi untuk teman-teman tetap harus berani mengutamakan kebahagiaan diri sendiri. Betul banget. Kalau sendiri bisa bahagia, kenapa harus berdua? bukan itu. Oh bukan. Kalau sendiri bisa bahagia, harusnya berdua itu bisa lebih bahagia. bahagia. Kalau menurut aku gitu sih, kayak udahlah pacaran ngapain sedih-sedihan, mending udahin aja gitu. Sedih juga paling ya udah jalan aja beberapa gitu. saat doang ya, paling sehari 2 hari sedih, nangis bombay. Iya. Gitu udahlah. Sebenarnya yang susah itu kenangannya aja sih kan. Yang susah tuh kenangannya aja, ngelupain ya orangnya emang enggak gitu. Karena ini bener-bener nyambung banget sama podcast kita kemarin guys. Harusnya 2 bintang tamu kita kemarin tuh dijadiin satu. Ini bahasannya bisa jadi panjang kali lebar kali sisi. Kemarin aja udah panjang, apalagi tambah ini lebih panjang lagi. Iya, 3 episode jangan. Tapi emang gitu kan, kayak apa ya, itulah pokoknya lah, cinta emang susah, panjang, nggak jelas. Iya. Kalau diikutin. Oh gitu. Tapi kalau saya sendiri punya pacar. Gak apa-apa, ntar kita tit. Kepo banget sih. Pusing lah kalau pacaran, pusing. Iya guys, ya udah nggak usah pacaran karena kita kan ta'aruf aja. Iya, karena kita kan diwajibkannya ta'aruf aja ya, pacaran nggak boleh. Kenal boleh, tapi jangan pacaran. Cukup kenalan aja, tapi jangan teman tapi mesra atau HTS-an, ya sama aja bohong. Tapi kemarin kita bahas pacaran tuh podcast. Di podcast yang ini nih guys. Ada apa-apa, ini kan informasi. Oh, iya. Informasi aja kalau buat yang mengalami gitu kan. Ternyata bisa lo digugat gitu kan. Tapi banyak juga sih Kak yang ngalamin kayak pacaran baru masih pacaran udah main tangan. Iya banyak banget. Ini salah satu temennya dia. Aku juga gitu, walaupun nggak main tangan tapi kan seenggaknya pernah gitu. Tapi mungkin Sergi sendiri pernah nggak sih ada punya temen gitu yang mengalami kekerasan dalam pacaran gitu, terus langsung dilaporin ke pihak berwajib? Lebih ketakut mungkin mereka kali ya. Walaupun mungkin lebih sering dapat ancaman juga, kayak yang aku tahu dari misalnya cerita-cerita gitu loh. Kayak misalnya temennya temen-temen gitu cerita gitu, kayak ngerasa diancem doang gitu loh. Awas aja ya lu yang ngelaporin gitu-gitu. Biasanya kan paling banyak kayak gitu ya, dia nggak berani speak up ya karena itu, terus nggak berani ninggalin karena cinta banget gitu. kebanyakan sih orang malah takut ya kalau ngelaporin pacarnya kayaknya. Karena nggak enak mungkin. Tapi mungkin juga dia ngerasa kayak, ih aib gue ngapain sih dikasih tahu ke orang. Iya, gitu. benar. Padahal ya nggak baik juga buat mentalnya dia sendiri. Gitu, Keselamatannya gitu. juga kan terancam ya. Tapi kalau misalkan dia sudah mengancam terus dia melakukan tindak kekerasan, berarti pasalnya nambah dong kalau dia dilaporin. Bisa juga. Lihat dulu dia ngapain. Ngancemnya, unsur-unsurnya. unsur ngancamnya apa aja gitu. Iya, entah dia ntar kan ada juga tuh kalau di sinetron yang ngancam dia bunuh diri lah apalah, kan banyak juga tuh kayak gitu tuh. Bahkan orang-orang di sekitar kita juga pasti ada tuh yang kayak gitu. Kalau kita putus gue mau bunuh diri ya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Saking cinta banget. Gak tau dia cintanya kayak gimana tuh bentuknya.
antara cinta atau mungkin dia ada masalah mental health. Iya. Iya. Baik. Jadi pacarnya tuh jadi pelampiasan gitu. Iya. Mungkin masalahnya terlalu berat, adalah gue lampiasin aja ke dia gitu. Iya, tapi waktu pas mantanku kayak gitu sih. Karena dia pernah bilang gitu kan. Kalau misalkan gue marah-marah ke lo nih karena gue tuh nggak tahu lagi mau ngelampiasin kemarahan gue tuh ke siapa, karena gue nggak mungkin ngelampiasin kemarahan gue tuh ke rekan kerja gue atau ke keluarga gue cuma punya lo, ya udah lo aja yang jadi tumbal gue. Emang iya sih rata-rata gitu. Iya, makanya kata kok kurang ajar nih orangnya. Nganggap kakak itu benar-benar samsak gitu ke tempat sampah yang bisa dimarah-marahin walaupun beda konteks. Iya, maksudnya aku hubungannya lagi baik-baik aja, terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia marah-marah gini. Apaan sih gitu, iya kan sih. Aneh banget. Atau masalah sepele terus jadi besar banget, kesannya tuh kayak aduh, ngeri banget ya. Mungkin teman-teman yang ngerasa disakiti secara verbal dan non verbal, langsung aja sih ya. Atau mungkin boleh kali teman-teman kalau misalkan memang mengalami kekerasan kayak gitu, terus pengen konsultasi dulu nih secara hukumnya kayak gimana, boleh kali follow IG-nya Sergi, DM aja gitu, Kak, aku gini-gini sebaiknya gimana, minta konsultasi. Tapi kalau misalnya orang yang itu tuh lebih pengen didengar aja sih sebenarnya ceritanya, kayak ada kan kayak bukan malah di push kayak salah sendiri lu pacaran sama dia gitu kan, kadang ada yang nyalahin dia, tapi sebenarnya dia tuh butuh didengar aja, lebih dikasih motivasi, dikasih tahu aja. Bahkan kalau kita lebih baiknya lagi, udah kenalin aja sampai yang baru. Jadi bisa curhat bukan curhat sih, kalau misalkan benar-benar pengen ngaduin itu ke ranah hukum, bisa tanya ke Kak Sergi gimana baiknya prosesnya, kayak gimana, harus nyertain bukti apa aja gitu. Bisa langsung follow dan DM aja. Iya, curhat-curhat aja. Banget. Gina, Sergi, ada yang mau disampaikan sebelum akhirnya podcast ini kita tutup? Ada, aku bener-bener udah memahami banget sih. Setidaknya sedikit ada gambaran ya. Oh ternyata gitu. Kalau aku pribadi tadi aja Kak, kalau misalnya kayak ya lu pacaran mau ngapain sih, kalau misalnya sedih-sedih mending udahin aja, buang-buang waktu. Ngapain jagain jodoh orang yang gak jelas gitu kan, mending cari jodoh yang lain gitu. Bener banget. Oke guys, nah perbincangan kita di podcast kali ini benar-benar sangat informatif banget ya. Kalau buat aku sih benar-benar informatif, karena ternyata yang aku pikir sepele tapi ternyata bisa loh digugat secara hukum gitu kan. Betul. Jadi guys, karena podcast kita sudah di penghujung acara udah pagi. Semalam pada kita podcastnya udah pagi. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Terima kasih juga buat Sergi yang sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Katanya pagi. Di malam menjelang pagi hari ini. Yang gitu, nontonnya pagi, siang, sore ya. Terima kasih ya. Makasih banyak Sergi untuk informasinya juga gitu kan. Semoga membantu. Amin. Semoga membantu teman-teman muslimah juga. Betul banget. Oke, kalau gitu aku pamit undur diri. Saya Rere. Aku Gina. Dan aku Sergi. Kalau gitu teman-teman muslimah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Share juga mungkin ke teman-temannya yang memiliki permasalahan yang serupa ya. Betul. Di share ke sosmed kalian. Bye.